Mobilitas sosial dan kebudayaan pada pendidikan ideal. Mobilitas sosial ialah gerakan individu dari suatu proses sosial ke posisi sosial yang lain dengan struktur sosial. Mobilitas sosial juga bisa diartikan sebagai proses perpindahan dari kedudukan ke satu dudukan yang lainnya, yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Adapun Camilla Tunisa 2018 menyatakan bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Adapun bentuk mobilitas sosial, yaitu terdapat dua, mobilitas horizontal, yang dimana merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Yang kedua, yaitu mobilitas vertikal, ialah perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah naik turun dalam masyarakat yang berbeda. Menurut Narwoko dan Suyanto, sesuai dengan arahannya, mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, mobilitas sosial ke bawah atau turun, dan mobilitas sosial ke atas atau naik. Adapun sistem mobilitas sosial pada masyarakat, yaitu sistem mobilitas sosial terbuka dan sistem mobilitas sosial tertutup. Pada masyarakat feodal berlaku sistem mobilitas tertutup, di mana dalam sistem ini posisi sosial seseorang sudah ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti pekerjaan orang tua, posisi sosial orang tua, jenis kelamin, dan sebagainya. Dalam masyarakat dengan sistem mobilitas terbuka, posisi sosial seseorang ditentukan terutama oleh usaha atau prestasi dirinya. Anggota masyarakat memiliki peluang untuk dapat meningkatkan status sosialnya melalui kerja keras, usaha, maupun prestasi mereka. Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial dapat melalui yang pertama, perubahan standar hidup, 2. Perubahan tempat tinggal, dan terakhir perubahan tingkah laku. Adapun pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial, pendidikan dipercaya sebagai menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Peran pendidikan terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Mobilitas sosial dalam suatu masyarakat tertentu dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pendorong terjadinya mobilitas sosial. Peran pendidikan nasional harus dapat mewujudkan diri untuk menjadi sarana atau media mobilitas sosial, sehingga harus menekankan pada pemerataan kualitas pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan dapat dikatakan sebagai elevator sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan posisi sosial seseorang. Pendidikan hanya akan menempatkan seseorang sesuai dengan potensi dan keahlian yang ia miliki, dan karenanya seseorang anak buruh misalnya mungkin saja memegang jabatan penting di sebuah perusahaan sekitarnya. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang memang sesuai. Akan tetapi, pendidikan dapat mempercepat proses mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat. Tentunya harus ada beberapa persyaratan yang memadai. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud dalam mobilitas sosial, yang pertama, pengembangan kemampuan, baik intelektual maupun interaksi sosial. Yang kedua, pembentukan watak. Yang ketiga, pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat,
di mata bangsa lain. Keempat, mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa. Yang kelima, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat mobilitas sosial, yang pertama yaitu makin tinggi pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya. Tidak dapat dipungkiri pada umumnya, karyawan akan tamatan pendidikan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi memiliki tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin orang tinggi pula tingkat pendapatannya. Antropologi kebudayaan dalam dunia pendidikan sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa. Dengan adanya budaya dalam pendidikan, potensi peserta didik semakin berkembang. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan, sebab proses kebudayaan terjadi dalam konteks kebudayaan. Proses pendidikan yang berfungsi mengkontribusi kebudayaan, yang artinya proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik mampu memberi makna terhadap lingkungan atau dunia kehidupannya. Dengan adanya mobilitas sosial, pendidikan dapat berkembang dengan dapat mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan ilmu pengetahuan. Melalui pola pikir yang maju, kreativitas yang tinggi, dan kemandirian, manusia bisa mewujudkan berbagai penemuan baru serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sosial. Ada 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu 1. Sebagai kompleks dari ide-ide ilmu pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 2. Sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. Karena ruang lingkup kebudayaan sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan manusia, maka pendidikan juga merupakan salah satu aspeknya. Pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek yang dididik dan menyebabkan matinya kebudayaan itu sendiri. Perubahan kebudayaan akan merubah pendidikan dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kebudayaan yang bersifat umum harus diajarkan pada semua sekolah. Sedangkan kebudayaan daerah dapat dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. Dan kebudayaan populer juga diajarkan dalam proporsi yang kecil. Pendidikan adalah suatu proses pembuatan seseorang memasuki oleh budaya dan membuatnya berperilaku mengikuti budaya tersebut. Oleh sebab itu, sekolah sebagai salah satu dari tempat enkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi peserta didik dalam mengembangkan dirinya. Menurut Manan 1989, konsep kebudayaan juga dapat digunakan untuk mengkaji pendidikan karena dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan terhadap masing-masing anak yang dilahirkan dengan potensi belajar lebih besar dari makhluk lainnya, dibentuk menjadi anggota penuh dari seluruh masyarakat, menghayati dan mengamalkan bersama-sama anggota lain suatu kebudayaan tertentu. Dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk menimbang dan menghubungkan potensi individu. Adapun dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terpelihara. Maka sudah jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan sangat erat hubungan karena kebudayaan berkesinambungan. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini dapat dilihat hubungan antara pendidikan dengan tradisi budaya serta kepribadian suatu masyarakat, betapapun sederhananya masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tradisi sebagai muatan budaya senantiasa melestarikan dalam setiap masyarakat, dari generasi ke generasi. Hubungan ini tentunya hanya akan mungkin
terjadi bila para pendukung nilai tersebut dapat menuliskan kepada generasi mudanya sebagai generasi penerus. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu komponen atau unsur penting yang harus ada dalam pendidikan. Karena dengan adanya kebudayaan, maka pendidikan akan lebih bermakna dan terarah.